Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri, NIM B1B1222016. Mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, dosen pengampu Pak Alfabriansah, SIP, MIP. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Baiklah, video kali ini saya akan membahas tentang konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Kita memasuki atau membahas yang pertama dahulu, yaitu konsep ilmu politik. Teman-teman pasti banyak yang bertanya, apa itu ilmu politik? Nah, jadi ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara negara dan masyarakat. Dan ilmu politik juga memiliki teori klasik. Di sini saya mengambil teori klasik menurut Aristoteles, yaitu ilmu politik adalah upaya dalam masyarakat yang ditempuh oleh rakyat untuk mewujudkan kepentingan bersama. Nah, ilmu politik juga kadangkala dianggap sebagai seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan. Pada umumnya berlaku di setiap aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar atau sadar bahwa kita sedang melakukan berpolitik dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa dikatakan demikian? Karena di setiap lingkungan sekitar kita berpolitik, di lingkungan kemasyarakatan, lingkungan keluarga, kegiatan kampus, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Mengapa begitu? Karena ketika ada sebuah interaksi atau upaya untuk kepentingan bersama, itulah yang disebut dengan sebuah politik. Selanjutnya teman-teman pasti mengira mengapa politik itu penting. Nah, politik itu penting karena bertujuan untuk mengatur segala kebutuhan masyarakat, mengatur tindakan masyarakat, dan untuk kepentingan bersama. Dalam politik dibutuhkan sebuah tekanan untuk mengatur semua masyarakat, karena dalam politik seringkali terjadi konflik. Oleh sebab itulah kemudian dalam politik dibutuhkan power untuk mengendalikan kepentingan bersama agar terhindar konflik. Dan di dalam sebuah ilmu politik itu terdapat unsur-unsur yang harus kita pelajari. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat kebijakan umum, dan yang kelima pembagian atau alokasi. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas negara terlebih dahulu. Teman-teman pasti banyak yang bertanya, apa sih itu negara? Nah, negara adalah suatu organisasi dalam masyarakat yang memiliki wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah ditaati oleh rakyatnya. Dan negara juga memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak yang harus dimiliki negara karena merupakan landasan material atau landasan fisik. Dan yang kedua yaitu penduduk atau rakyat. Di dalam suatu negara dibutuhkan penduduk atau rakyat. Semua orang yang secara nyata berada dalam sebuah wilayah negara itu disebut penduduk. Nah, yang ketiga yaitu pemerintah. Jadi pemerintah ini adalah yang berkedaulat dan yang berkuasa atas seluruh wilayah dan rakyatnya. Yang terakhir yaitu diakui oleh negara lain. Selanjutnya teman-teman kita memasuki kekuasaan. Nah, kekuasaan ini adalah kemampuan seseorang atau kelompok
untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok sesuai dengan keinginan pelaku. Contoh dari kekuasaan ini ialah kekuasaan DPR dalam membuat peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Nah, yang dimaksud dengan pengambilan keputusan ini yaitu membuat suatu pilihan atau opsi di antara berbagai alternatif yang merujuk pada proses yang terjadi sampai dengan dicapainya suatu keputusan tersebut. Nah, pengambilan keputusan ini juga menyangkut dengan kebijakan umum dan kebijakan pemerintah. Misalnya, jika Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada pengembangan pertanian seperti dalam Pelita 1, maka hal ini merupakan keputusan yang diambil. Kemudian mempelajari kebijakan umum, misalnya memprioritaskan pendidikan dan memprioritaskan industri. Selanjutnya yaitu kebijakan umum. Nah, kebijakan umum ialah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan umum dapat berupa peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan instruksi dari presiden. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembagian dan alokasi. Pembagian dan alokasi yaitu pembagian atau penjatahan nilai-nilai dari masyarakat suatu negara, di mana hal tersebut menimbulkan konflik karena pembagian tidak merata. Masalah tidak meratanya pembagian tersebut mungkin ada kaitannya dengan hubungan dengan kekuasaan atau dengan hubungan pemerintah. Itulah unsur-unsur dalam sebuah ilmu politik yang harus kita pelajari dan kita pahami. Kita memasuki materi selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Yang pertama yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik oleh karena menyumbang bahan dan data dan fakta dari masa lampau untuk dijadikan olah lebih lanjut. Nah, bahan yang dimaksud itu bahan yang disajikan sejarah, terutama sejarah kontemporer, digunakan oleh sarjana politik untuk pola-pola ulangan untuk membantu proyeksi masa depan. Jadi, dengan menguasai sejarah, maka sarjana ilmu politik dapat merencanakan lebih baik dari masalah yang terjadi di masa lampau dan menjadi lebih baik lagi sehingga terwujud keadaan yang ideal. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan filsafat. Filsafat adalah sebuah usaha untuk rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Nah, ilmu politik dan filsafat ini sangat berhubungan erat, yaitu dalam filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari suatu negara tersebut. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usaha memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Nah, sarjana ilmu politik ini dapat mengetahui di mana susunan dan stratifikasi sosial yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Misalnya keputusan kebijakan, corak dan keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik,
pengendalian sosial dan perubahan sosial. Selanjutnya yang keempat yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi lebih memusatkan perhatian pada masyarakat di desa dan pedalaman. Dengan begitu, antropologi dapat digunakan oleh ilmu politik untuk penelitian, karena antropologi membahas hubungan antar jenis suku. Dan yang selanjutnya, yang kelima yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi masa lampau, yaitu pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal dengan ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan negara. Nah, ekonomi ini memiliki hubungan sangat erat dengan politik, karena ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata keuangan suatu negara, sedangkan ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari selak-beluk tentang negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan maupun berhubungan dengan keadilan. Selanjutnya yang keenam yaitu hubungan ilmu politik dengan psikologi sosial. Psikologi sosial yaitu pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok dan golongan. Nah, psikologi sosial ini dapat menjelaskan bagaimana mempengaruhi kepemimpinan tidak resmi dan dapat mempengaruhi suatu keputusan dan kebijakan dalam politik dan kenegaraan. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggap baru serta kondisi seperti apa yang dapat meredakan sikap dan masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu hubungan ilmu politik dengan geografi. Dalam masa sebelum Perang Dunia Kedua, suatu cabang geografi mendapat perhatian besar, yaitu geopolitik, yang biasanya dihubungkan dengan seorang Swedia yang bernama Rudolf Kjellén. Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologi, geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, dan karena itu mutlak harus dihitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Yang terakhir yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Nah, hubungan ilmu hukum sangat erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan suatu kewajiban negara yang sangat penting. Kalau ahli ilmu hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka ahli ilmu politik lebih cenderung menganggap negara sebagai system of control, memandang negara sebagai suatu asosiasi untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Dan dapat saya simpulkan bahwa kaitan antara ilmu politik dan ilmu sosial lainnya sangat erat dan saling mempengaruhi. Pendekatan ilmu sosial sangat berguna bagi ilmu politik sepanjang ilmu politik mampu menempatkan masalah-masalah politik dalam konteks nasional yang lebih umum. Nah, jadi teman-teman, itulah pembahasan ringkas dari saya tentang materi konsep-konsep ilmu politik dan hubungan-hubungan ilmu politik dan ilmu lainnya. Demikianlah video ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.